sih yang membuat kadang-kadang kita itu udah ngerti lah ya, kita harus berbaik sangka, tapi kok masih aja kita kesel, marah, dan sebagainya? Karena memang di otak manusia ada otak emosi. Ini juga saya sering ulang-ulang. Saya sengaja ulang-ulang untuk masalah emosi ya. Kenapa? Karena apapun yang diulang-ulang itu insya Allah bertambah faham. Ya, nah ini ada sebuah sistem yang Allah desain pada setiap manusia yang bertanggung jawab terhadap emosi. Ya, bahkan bukan hanya setiap manusia, tetapi hewan golongan mamalia juga punya limbic system. Inilah makanya disebut otak mamalia. Ya, kita diminta kenal sama otak mamalia ini agar kita bisa kendalikan, kita manage supaya kita tidak jadi binatang atau lebih rendah dari binatang. Oke, baik. Apa aja sih yang ada di otak mamalia itu? Ini juga saya sering sekali cerita tentang ini, tapi saya sengaja mau ulang-ulang ya. Jadi setelah diriset bahwa di otak mamalia itu terjadi sebuah mekanisme atau sebuah sistem yang menimbulkan ya rasa atau emosi-emosi ini. Kok kayak tangga Bu Aisyah? Iya, karena pada saat kita berada di emosi jenis-jenis ini diukur pakai EEG, elektroencephalogram, dan ternyata frekuensinya beda-beda. Paling rendah ini apati. Apa sih apati Bu Aisyah? Ini rasa putus asa. Kenapa bisa putus asa? Karena sedih berkelamaan. Ya, kalau sedih minimal 2 minggu, hati-hati udah mulai apati tuh. Udah mulai apati. Apati kelamaan, nah nanti ada namanya depresi. Dia di bawahnya apati. Dia tidak lazim, dia bukan emosi yang lazim. Depresi itu ciri-cirinya sudah mau ya, udah nggak takut mati, udah nggak sedih, pokoknya udah nggak ada perasaan apa-apa, afeknya datar dan selalu kepikirannya suicide, ide bunuh diri. Nah itu, oke. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, ini dia ada 3 kategori nafsu lawamah. Nafsu lawamah, nafsu berlara diri, ya, apati, sedih dan takut. Kemudian ada lagi di atasnya yaitu nafsu amarah, yaitu lust, rakus atau kita sebut buru-buru. Kalau ibu-ibu buru-buru bangunin anaknya itu berarti di sini ya. Ada anger, marah, di sini ada kesal, jengkel, dendam, jijik, ada kira-kira di situ kelompoknya. Di atasnya ada pride, sombong. Ini dikategorikan nafsu amarah. Ya, karena ini marah dan sama ya amarah. Kemudian ternyata nafsu bukan hanya yang negatif saja, sebagaimana emosi bukan hanya yang negatif saja. Emosi juga punya yang positif. Nafsu juga ada yang positif, yang itu namanya mutmainnah. Ya, bahkan para kalangan sufi ini di atas mutmainnah itu ada tahapan lainnya. Ya, nah, mulailah yang dikategorikan mutmainnah itu emosi yang jenis courageous, semangat, karena dia sudah 200 Hz ya. Kemudian di atasnya menerima, acceptance 350, kemudian damai, peace, dan enlightenment. Ya, saya kira ini sudah sering dibahas ya, kita tadi singgung sedikit lagi saja dan kita sambung lagi ya. Nah, kemudian bagaimana memanage emosi? Ya, ini pernah juga kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulang ya. Manajemen emosi selama ini ada orang yang tekniknya supresif. Apa supresif Bu Aisyah? Neken. Jadi kalau marah ditekan, ya, ditekan. Memangnya kalau ditekan ada bahayanya? Iya, ya. Ada untungnya juga, ya untung tapi buat orang lain. Untung buat orang lain, rugi buat diri sendiri. Kenapa? Itu emosinya ditekan. Makanya kadang-kadang bisa sakit kita. Pernah kita bahas di Rumit itu tentang psikosomatis. Itu karena manajemen emosi yang supresif ini. Memang orang lain nggak kita tegur, tidak. Jadi orang lain untung-untung aja gitu, tapi kita yang rugi karena kita menekannya. Ya. Ada orang juga memanage emosinya dengan teknik ekspresif. Baru sedikit marah udah dikeluarin. Woi, itu ekspresif. Memang untung buat diri sendiri, kenapa dia nggak neken, tapi rugi buat orang lain. Ya, kalau kita damprat suami atau anak itu mereka sedih dan mereka tersinggung dan itu rugi buat orang lain. Memang untuk kita yang ekspresif kayaknya plong-plong aja, tapi malah menambah masalah dengan orang lain. Terus gimana dong? Ini supresif dan ekspresif belum win-win solution. Makanya ada dinamakan teknik manajemen emosi Rilis. Dan rilis ini untung buat diri sendiri dan untung juga buat orang lain. Dan rilis ini yang sering disebutnya sabar. Rilis bukan menekan tapi dia menahan. Sabar juga asal kata dari sobaru biru, ya, itu menahan. Rilis itu menahan, ya. Bagaimana cara menahannya? Teknik rilisnya, ya. Ada orang bilang tekniknya allowing. Apa sih allowing ini? Itu tarik nafas, istighfar, tuh. Astagfirullahaladzim, ya. Itu sudah lepas, itu sudah terilis. Tentu yang allowing ini adalah teknik allowing dipakai untuk masalah-masalah yang tidak terlalu berat, ya. Tapi kalau masalahnya agak berat, maka ada teknik namanya direct question.
Apa direct question ini? Jadi ada kayak dialog sama diri sendiri. Misalnya kita kesel nih, terus kita tanya sama diri sendiri, ya wahai Aisyah, bisakah kamu melepaskan kesal ini? Langsung jawab bisa. Maukah kamu Aisyah lepaskan kesal ini? Mau. Kapan? Sekarang. Ini namanya direct question. Kalau ini memang diteliti oleh para ilmuwan-ilmuwan manajemen emosi, ini ya sangat bisa berpengaruh pada perasaan kita dan pikiran kita, emosi kita, ya. Dan diulang-ulang tentunya. Bisakah saya melepaskan perasaan ini? Bisa. Maukah saya melepaskan perasaan ini? Mau. Kapan? Sekarang. Itu 3 rangkai ini pertanyaannya, ya. Ada juga teknik releasing yang diving in. Jadi direnungin, terus direnungin, diselami, emosi peristiwa itu selami. Awalnya nggak enak, lama-lama udah enak juga. Kenapa? Karena udah lepas, ya. Ini ada teknik releasing, kata para ahli, ini dibagi 3 besar, allowing, direct question, diving in, ya. Nah, sekarang, ya, nafas dalam itu rupanya bisa untuk rilis ya, iya, karena kita tarik oksigen, ya, karbon dioksida keluar, ya. Apalagi Bu Aisyah, ya, istighfar, astagfirullahaladzim, ini juga pernah kita bahas ya agak dalam ya. Rupanya kalau kita istighfar, ya, selain memang diminta oleh Rasulullah untuk kita rutin baca istighfar, karena kita ingat janjinya Nabi apa, ya, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Ya Allah, keutamaan istighfar itu banyak sekali sebetulnya, ya, tapi dari sini aja sudah 3 keutamaannya, ya. Dan kalimat astagfirullahalazim, aku mohon ampun pada Allah yang maha azim, maha agung, itu keren banget ini kalimat ini, ya Allah, Masya Allah. Dan ingat, dia akan jalan ke sistem saraf, ya, dia akan terekam ke otak dan juga ya terekam di jantung. Dia akan istighfar ini membersihkan ya emosi-emosi yang ada di memori otak dan juga membersihkan emosi-emosi yang ada di memori jantung, ya. Baik, sekarang jadi kalau kita istighfar tadi astagfirullahaladzim. Dan ingat, sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik ini. Kabel saraf ini kayak kabel listrik. Dia membawa pesan. Dari apa? Dari apa yang diucapkan, dari apa yang dilihat, dan dari apa yang didengar. Ya. Tarik nafas memang mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Itu adalah teknik umum pada saat kita memanage emosi. Tapi istighfar ini jauh lebih dahsyat. Astagfirullahaladzim, itu karbon dioksida keluar dulu. Karena karbon dioksida keluar lebih maksimal, hidung tarik oksigen maksimal. Dan kalimat astagfirullahaladzim itu jalan ke sistem saraf. Itu luar biasa. Aku mohon ampun pada Allah yang maha azim, maha agung. Dia jalan ke sistem saraf. Dan tentu jalan juga ke kolbu itu. Dan kolbu ini mengirim pesan ke gelombang elektromagnetik sekeliling kita, bahwa kita beristighfar. Ya Allah. Dan kemudian apa? Ya. Kalau juga kita ya meluruskan niat, setiap kita ada niatan ya mau sehat hari ini, mau semangat dan bahagia hari ini, tentu lafazkan. Alhamdulillah ya Allah, insya Allah hari ini saya sehat walafiat. Maka kalimat Alhamdulillah ya Allah itu jalan tuh. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Ya, insya Allah ya itu jalan tuh. Insya Allah saya sehat walafiat, saya sehat walafiat. Jadi kalimat-kalimat itu punya kekuatan, punya power. Dan juga nanti mempengaruhi ya secara pembuluh darah itu ya apa yang dipengaruhi jantung atau kolbu ini. Kenapa? Karena kalau kita ucapkan yang bahagia, yang bagus-bagus, itu selain jalan di badan, ya sistem saraf membawa pesan ke otak. Dan di otak ini ada namanya kelenjar pituitari, ini pertemuan 2 alis agak ke belakang sedikit, itu hormon rasa bahagia. Di situ dia terstimulasi. Hormon bahagia keluar dari kelenjar pituitari masuk ke pembuluh darah. Ya, dan kemudian dipompa oleh jantung dan terasa seluruh tubuh itu hormon bahagia. Makanya kita pada saat mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bahagia, kita ucapkan husnuzon kita, maka ya kita rasa badan kita tuh enak banget. Kalau kita bicara yang buruk-buruk, kita selalu lakukan suuzon, prasangka buruk, hati-hati, dia juga jalan di sistem saraf. Namun Allah memberikan waktu tunda. Apa waktu tundanya? Kalau bahasanya atau kalimatnya positif, maka sekali diucapkan jalan. Kalau yang negatif, ya untung ada waktu tunda. Sekali diucapkan yang negatif, dia belum jalan. Kok bisa sih sistem saraf tahu ini yang positif, ini yang negatif? Kan ada frekuensi tadi. Sistem saraf manusia ini ya punya kepekaan. Kalau kita ngomong yang baik-baik, itu frekuensi minimal 200 Hz. Makanya sampai dia naik sampai 1000 Hz. Gitu. Jadi kalau kita semangat, saya katakan saya semangat hari ini, itu 200 Hz.
Maka kalimat saya semangat hari ini, saya semangat dan bahagia, apalagi itu bisa di atas 200, itu jalan ke sistem saraf. Tapi kalau saya mengeluh, ya, aduh capek misalnya gitu ya. Nah itu satu kali tadi saya ngomong dia belum jalan. Tapi kalau saya omongin lagi itu sampai kurang lebih 3 kali, 4 kali, maka jalan. Ya. Kita mengeluh misalnya kalimat yang tadi itu kan di emosinya di bawah 200. Ya, katakanlah takut itu di atas 100 Hz. Ya. Nah, untuk menyamakan 200 Hz dan jalan ke sistem saraf, maka itu diulang-ulang. Itulah makanya kalau kalimat yang buruk, prasangka buruk diulang-ulang, maka dia jalan juga ke seluruh tubuh dan nanti mempengaruhi ya jantung kita ini, mempengaruhi kalbu kita ini. Ya, ya, oke. Sekarang